Bayangkan seorang ibu muda, menggendong bayinya diturunkan begitu saja di tengah jalan tol oleh ibu mertuanya sendiri. Tanpa ampun. Tanpa penjelasan. Hanya karena rasa benci yang tak beralasan. Tapi siapa sangka, di balik tangis dan keputusasaan itu, sang menantu menyimpan satu kejutan yang tak terduga. Sebuah balasan yang tak hanya membungkam sang mertua, tapi juga mengubah hidup mereka selamanya. Inilah kisah tentang Amel, menantu yang dibuang, tapi tak pernah hancur. Saksikan sampai akhir, karena akhir cerita ini tak seperti yang kamu bayangkan. Silahkan tuliskan dari kota mana kamu menonton, like and subscribe, agar banyak yang mendapatkan manfaatnya. Suara deru mobil melesat kencang di kanan dan kiri. Angin panas menyeruak masuk menyapu jilbab Amel yang kusut dan basah keringat. Di pelukannya, bayi mungil berusia 6 bulan menangis sejadi-jadinya. Matanya merah, napasnya sesenggukan, wajahnya memerah karena panas. Amel berdiri kaku di bahu jalan tol, hanya beberapa langkah dari garis putih. Kakinya gemetar, tapi bukan karena lelah. Lebih karena rasa syok dan marah yang menyesak tak bisa diluapkan. Mobil SUV hitam milik Burini, ibu mertuanya, melaju cepat menjauh. Tak ada tanda-tanda ia akan berhenti. Tak ada penyesalan. Hanya jejak debu dan suara mesin yang membelah udara. Amel menggigit bibirnya kuat-kuat. Bayinya menggeliat di pelukannya, tubuh mungil itu butuh tempat yang sejuk, butuh susu, butuh perlindungan. Tapi saat ini, yang mereka miliki hanya selembar sajadah tipis di tas kecil, dan keyakinan Amel pada pertolongan Allah. Baru 5 menit lalu ia duduk di kursi penumpang depan. Masih terngiang jelas bentakan Burini di telinganya. Kamu pikir kamu siapa? Aku ini ngasih tumpangan karena kasihan sama cucuku. Bukan sama kamu. Amel menunduk. Ia tidak menjawab. Tidak bisa. Ia hanya ingin segera ke rumah sakit. Bayinya demam sejak semalam. Tapi tak ada yang bisa membawanya. Raihan, suaminya, sedang tugas luar kota. Tak bisa dihubungi sejak pagi. Kalau kamu niat ngebesarin anak, jangan bergantung terus sama orang. Dasar perempuan kampung. Lanjut Burini, tangannya menghentak setir dengan emosi. Amel hanya menatap jalanan. Lidahnya keluh. Tapi begitu ia membuka mulut, mencoba berkata, "Bu, saya cuma minta antar ke rumah sakit, bayi saya butuh perawatan." Tiba-tiba rem diinjak keras. Mobil mengerem mendadak. Jantung Amel nyaris copot. "Turun," bentak Burini. "Bu, ini jalan tol, panas sekali, ini bahaya." "Aku bilang turun." Pintu dibuka dengan kasar. Amel tak punya pilihan. Ia turun, menggendong anaknya, berdiri di tengah siang bolong yang membakar kulit. Lalu mobil itu melaju kencang, seakan tak pernah membawa menantu dan cucu di dalamnya. Kini, Amel sendirian. Tangannya gemetar ketika meraih ponsel. Tidak ada sinyal. Ia mendongak, tak ada papan nama jalan. Hanya suara truk-truk berat yang melintas, menambah tekanan di dadanya. Sebuah truk sempat melambat, sopirnya melongok keluar, tapi hanya menggeleng dan berlalu. Amel memeluk bayinya lebih erat. Ia mencoba menenangkan si kecil dengan lantunan zikir lirih. Entah apa yang lebih menyakitkan. Ucapan Burini, atau kenyataan bahwa seseorang yang ia panggil, ibu, tega meninggalkannya seperti ini. Tapi di tengah keterpurukan, Amel menggenggam janji dalam hatinya. Ia tidak akan diam. Tidak akan tinggal diam. Saat langkah kecil dari kejauhan mulai mendekat, seorang petugas jalan tol yang sedang patroli memperhatikannya dari jauh. Amel menarik napas panjang. Ia tahu, hidupnya akan berubah. Tapi bukan karena belas kasihan. Ia akan membalas. Dengan caranya sendiri. Petugas jalan tol yang mendekat tampak terkejut melihat Amel dan bayinya berdiri di bawah terik matahari. Wajahnya langsung berubah cemas. Bu, ini berbahaya, jangan berdiri di sini. Ini jalan tol, katanya sambil bergegas mendekat. Amel hanya menunduk. Bibirnya kering. Tangannya bergetar memeluk si kecil yang sudah mulai terlelap karena kelelahan. Saya diturunkan dari mobil, Pak, ujar Amel pelan. Suaranya serak. Saya nggak tahu harus kemana. Petugas itu, Pak Seno, mengajak Amel ke pos jaga terdekat. Di sana, Amel diberikan air minum, dan si kecil diberi kipas angin seadanya.
Petugas